Satu lagi cerita soal gilanya klub Liga Inggris dalam belanja pemain. Ada Nottingham Forest yang total sudah merekrut 29 pemain dari 2 bursa transfer musim ini. Tidak kurang dari 21 pemain baru direkrut oleh Nottingham dalam bursa transfer musim panas 2022-2023, yang juga dicatat ESPN sebagai rekor baru klub Britania Raya dalam hal jumlah rekrutan pemain dalam satu periode bursa transfer. Sejumlah pemain, termasuk kiper kawakan Keylor Navas yang dipinjam dari PSG, berhasil diboyong pada bursa transfer musim dingin. Barcelona menyeriusi ketertarikan mereka pada bek LA Galaxy Julian Araujo dan nampak selangkah lagi mencapai kesepakatan sebelum deadline transfer. Blaugrana telah setuju secara verbal untuk meminjam bintang 21 tahun tersebut dengan opsi pembelian. Namun transfer tersebut gagal terwujud dan kini hari tenggat transfer telah lewat. Rafael Pimenta selaku agen dari Haaland justru memberikan pernyataan apabila kliennya bisa saja tinggalkan Etihad Stadium lebih cepat, andai mantan pemain Borussia Dortmund itu memang memiliki keinginan tersebut. Klausul rilis Haaland sebesar 200 juta euro yang aktif di tahun 2024 mendatang, juga bisa memberikan pengaruh besar dalam dirinya menentukan masa depan di kota Manchester. AC Milan dikabarkan akan mencoba mendatangkan Nicolo Zaniolo dari AS Roma pada musim panas mendatang. Milan sendiri sebenarnya sudah mencoba untuk meminjam sang winger dari Roma sebesar 500.000 euro. Akan tetapi tawaran dari Milan tersebut rupanya ditolak oleh AS Roma. Karena mereka mau uang cash sebesar 35-40 juta euro untuk sang winger. Dilansir dari Tuttosport, Milan akan mencoba untuk kedua kalinya mengamankan jasa sang winger pada musim panas mendatang. Dan dapat dipastikan harga Zaniolo akan menurun karena kontraknya dengan Roma akan segera habis 1 tahun lagi. Rafael Varane memutuskan untuk hengkang dari Real Madrid ke Manchester United pada musim 2021-2022. Meski mengalami banyak masalah internal, pemain asal Prancis tersebut dikabarkan bahagia dan tidak menyesal bergabung Setan Merah. Kini Varane tampil mengesankan di lini belakang Manchester United. Bersama Lisandro Martinez atau Luke Shaw, Varane sukses membuat tembok kokoh di lini pertahanan Setan Merah. Berkatnya, Manchester United dalam tren yang positif, dan karena itulah ia tidak menyesali kepindahannya. Borussia Dortmund gagal mendatangkan Ivan Fresneda dari Real Valladolid. Akan tetapi, Die Borussen tidak menyerah dan memprioritaskan sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Dortmund sendiri sudah mengajukan penawaran sebesar 15 juta euro kepada Real Valladolid untuk Ivan Fresneda. Namun, hingga bursa transfer musim dingin ditutup pada Selasa tanggal 31 Januari kesepakatan tersebut tidak terjadi. Dilansir dari BV Bibas, Dortmund ingin merekrut Ivan Fresneda pada bursa transfer musim panas mendatang, tepatnya setelah perhelatan Liga berakhir. Carlo Ancelotti mengklaim jika dirinya tak perlu meyakinkan Karim Benzema dan Luka Modric untuk pensiun di klub. Keduanya memang sudah menyandang status sebagai legenda. Carlo Ancelotti memiliki pandangan untuk Modric dan Benzema. Ia merasa keduanya layak untuk terus bermain dan pensiun di Real Madrid. Benzema, 35 tahun dan Modric 37 tahun memang sudah menua. Namun performanya masih belum menunjukkan penurunan. Real Madrid sejatinya memiliki kans untuk mendatangkan Dusan Vlahovic di bursa musim dingin kemarin. Namun mereka melewatkan kans guna membawa pemain Serbia ke Santiago Bernabeu. Laman Vicajes mengklaim jika Dusan Vlahovic sejatinya bisa direkrut namun mereka menolak opsi untuk mendatangkannya. Ada kemungkinan Madrid akan bergerak mendaratkannya di musim panas mendatang. Real Madrid siap memberikan kontrak baru kepada Luka Modric guna membuatnya bertahan di klub musim depan. Meski begitu, ada kemungkinan ia tak bisa bermain reguler seperti saat ini. Laporan terbaru dari Diario AS mengklaim jika Modric tertarik untuk menambah masa baktinya di klub. Madrid pun bisa saja memberikan kontrak baru namun mereka tengah mencari gelandang baru yang lebih segar. Jude Bellingham dari Borussia Dortmund tengah dibidik. Andai nantinya Bellingham merapat dan Modric masih bertahan, besar kemungkinan peranan sosok asal Kroasia di tim utama akan tereduksi.
Bursa transfer Turki belum ditutup. Besiktas berencana mendatangkan Hakim Ziyech dari Chelsea. Kesepakatan yang melibatkan pemain asal Maroko dengan PSG dipastikan gagal tercapai. Meski transfernya ke PSG dipastikan batal, Goal International mengklaim jika Ziyech masih mencari cara untuk hengkang ke tim lain. Jurnalis Turki, Gökmen Özkan mengklaim jika Besiktas siap membuka penawaran untuk mengunci Ziyech dan menakar apakah kedatangannya dinilai layak secara finansial. Kemenangan 3-1 Paris Saint-Germain atas Montpellier, Kamis tanggal 2 Februari dini hari, harus dibayar mahal. Bintang mereka, Kylian Mbappe, harus ditarik keluar pada menit ke-21 usai mengalami cedera. Cedera yang dialami Mbappe datang di waktu yang tidak tepat mengingat mereka harus berhadapan dengan Bayern Munich untuk lanjutan Liga Champions, Rabu tanggal 15 Februari mendatang. Namun, Christophe Galtier mengatakan bahwa cedera Mbappe tidak terlalu mengkhawatirkan. Agen striker Liverpool, Roberto Firmino, mengakui dia mengharapkan keputusan dibuat tentang masa depan pemain Brasil itu pada akhir bulan. Pemain berusia 31 tahun itu sekarang bebas untuk berbicara dengan klub di luar Inggris tentang transfer gratis di musim panas. Manajer Jurgen Klopp telah secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk mempertahankan Firmino. Pembicaraan tetap berlangsung mengenai kemungkinan perpanjangan, dan agen sang pemain mengakui bahwa dia mengharapkan keputusan akhir akan dibuat dalam waktu dekat. Simone Inzaghi menanggapi performa Matteo Darmian. Menurutnya, mantan pemain Manchester United tersebut beradaptasi cukup baik. Menurutnya, dalam sebuah wawancara bersama Sport Mediaset, pelatih kepala Inter Milan, Simone Inzaghi menanggapi performa Matteo Darmian yang dimainkan sebagai bek tengah dalam skema 3 bek sejajar, bukan bek sayap sebagaimana posisi aslinya. Darmian merupakan pemain serbabisa dan cukup cepat beradaptasi dengan posisi baru, sehingga memainkannya sebagai bek tengah bukan masalah besar. Terlebih musim lalu Inzaghi sudah sering melakukannya. Agen dari Rafael Leao yaitu Ted Dimfula, naik pitam setelah kliennya diberitakan menolak untuk memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah media Italia mengabarkan jika Rafael Leao menolak untuk melanjutkan kontraknya bersama AC Milan yang akan habis di Juni tahun 2024. Berita itu pun lalu dikait-kaitkan dengan anjloknya performa Leao belakangan ini, yang akhirnya juga berdampak pada laju Milan yang sangat payah di awal 2023 ini. Chelsea diperkirakan akan melepas sejumlah pemain di musim panas untuk mengimbangi pengeluaran besar-besaran mereka, dan Arsenal dikatakan sedang mempertimbangkan untuk salah satu pemain The Blues. The Gunners mengincar Callum Hudson-Odoi, yang kemungkinan tidak akan bertahan di Stamford Bridge ketika ia kembali dari masa peminjamannya di Bayer Leverkusen pada akhir musim. Selain melepas Hudson-Odoi, Chelsea juga akan mendengarkan tawaran untuk Hakim Ziyech, Christian Pulisic dan Mateo Kovacic. Thiago Silva mengungkapkan bahwa dia sedang bersiap untuk menandatangani kontrak baru untuk membuatnya tinggal lebih lama di Stamford Bridge. Thiago Silva kembali menjadi pemain reguler musim ini, membuat 23 penampilan di semua kompetisi, tetapi ada ketidakpastian seputar masa depannya dengan tim asuhan Graham Potter. Kontraknya di Stamford Bridge akan habis pada akhir Juni, tetapi bek veteran itu sekarang mengonfirmasi bahwa kesepakatan baru semakin dekat. Massimiliano Allegri memaklumi kondisi Paul Pogba yang menderita cedera lagi sebelum sempat melakoni laga pertamanya di musim ini. Pogba kembali absen di pertandingan Coppa Italia kontra Lazio, Jumat 3 Februari akibat masalah fleksor. Itu nampaknya tidak akan menjadi karir yang mudah untuknya pada periode kedua bersama Juve. Namun Paul Pogba dibela Massimiliano Allegri yang memakluminya cedera minor lagi setelah absen lama. Chelsea dikabarkan menyalahkan kesalahan teknologi atas gagalnya peminjaman Hakim Ziyech ke Paris Saint-Germain pada hari terakhir jendela transfer Januari. Chelsea dan PSG diambang menyelesaikan kesepakatan tetapi dokumentasi untuk merampungkan transfer tidak diserahkan tepat waktu. Laporan dari L'Equipe mengklaim The Blues mengirimkan dokumentasi yang salah sebanyak 3 kali. The Athletic menyatakan tindakan klub London tersebut telah digambarkan sebagai sirkus kelas A oleh hierarki PSG, sementara yang lain mengindikasikan kepada jurnalis Sky Sports News Cafe Solhekol bahwa raksasa Liga Prancis tidak mungkin melakukan bisnis dengan Chelsea di masa depan.
Enzo Fernandez sudah resmi pindah ke Chelsea pada bursa musim dingin 2023 lalu. Tak main-main, gelandang 21 tahun itu langsung memecahkan 3 rekor transfer sekaligus. Pemain muda terbaik Piala Dunia 2022 itu ditebus Chelsea di harga 106,8 juta pound sterling atau setara 121 juta euro, sekitar 1,96 triliun rupiah. Angka itu bahkan masih bisa bertambah dalam bentuk bonus-bonus. Seperti dilansir dari Transfermarkt, sukses memecahkan 3 rekor transfer sekaligus. Pertama, adalah menjadi rekrutan termahal Chelsea dalam sejarah. Rekor kedua adalah Enzo menjadi pembelian pertama di atas 100 juta pound sekaligus menjadikannya sebagai pemain termahal sepanjang sejarah Premier League. 2 rekor yang disandang Enzo kian lengkap setelah ia juga memecahkan rekor sebagai pemain Argentina termahal sepanjang sejarah. Everton dilaporkan telah mengalihkan perhatian mereka ke Isco setelah gagal memperkuat skuad Sean Dyche pada hari batas waktu transfer yang menyedihkan untuk klub Merseyside tersebut. Tim asuhan Dyche masih dapat mendatangkan pemain berstatus bebas agen setelah jendela transfer ditutup dan Isco sedang dipertimbangkan Everton menurut The Times setelah kepindahan mantan pemain Real Madrid itu ke Union Berlin runtuh sebelum batas waktu. Kedatangan Marcel Sabitzer di Manchester United jadi salah satu transfer yang cukup mengejutkan jelang penutupan bursa musim dingin 2023 lalu. Sang manajer, Erik ten Hag menegaskan bahwa Sabitzer bukan pembelian panik setan merah. Manchester United lalu resmi mendaratkan Marcel Sabitzer dari Bayern Munich jelang penutupan bursa musim dingin lalu. Gelandang asal Austria itu tiba dengan status pinjaman tanpa adanya kewajiban membeli selama 6 bulan. Newcastle United bisa menyesali keputusan mereka yang tidak mengontrak gelandang Leicester dan Inggris, James Maddison, karena mereka kini menghadapi rival baru yang bisa mendatangkan sang playmaker. Newcastle United dapat kembali ke Maddison di musim panas ketika dia hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya di Stadion King Power, meskipun mereka mungkin menghadapi persaingan yang semakin ketat. Mantan striker Aston Villa, Gabi Akbonlahor mendesak Manchester City untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu sebagai pengganti potensial untuk Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan.